Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS saya dari praktikum basis data dan penelusuran data SQL. Nah, di proyek kali ini saya akan membuat dua tabel. Tabel yang pertama itu tentang sistem perpustakaan, yang kedua ada tabel kependudukan. Sebelum saya membuat tabel, saya membuat database terlebih dahulu dengan menggunakan perintah create database serta mengaktifkan database dengan perintah use database. Nah, pada tahap create table ini, sistem database perpustakaan dibangun dengan membuat 5 tabel utama sebagai kebutuhan penyimpan data. Pertama, dibuat tabel pelanggan yang menampung informasi pelanggan. Kemudian di sini ada tabel barang sebagai tempat menyimpan data barang, serta ada tabel pemasok untuk mencatat informasi pemasok. Ketiganya diberi primary key agar setiap data memiliki identitas yang unik. Setelah tabel selesai dibuat, maka selanjutnya kita membuat tabel ada tabel transaksi penjualan untuk mencatat aktivitas penjualan barang, serta ada tabel transaksi pembelian yang mencatat proses pembelian barang. Kedua tabel ini tidak hanya memiliki primary key, namun juga dilengkapi oleh foreign key yang terhubung ke tabel yang awal, yaitu ID pelanggan dan kode barang untuk transaksi penjualan, serta ID pemasok dan kode barang untuk transaksi pembelian. Proses selanjutnya yaitu memasukkan data-data ke dalam tabel dengan menggunakan perintah insert into nama tabel, values, dan mengisi data-data yang ingin kita masukkan ke dalam tabel. Nah, berikut merupakan tabel-tabel dari proses create tabel serta insert ataupun mengisi data-data ke dalam tabel-tabel yang telah kita buat. Selanjutnya di sini ada proses update dan delete. Yang pertama di sini ada update, yang dimana update ini digunakan untuk mengubah atau memperbarui data yang sudah ada di dalam tabel. Nah, data yang ingin kita perbarui adalah di sini dengan ID pelanggan P003 yang awalnya alamatnya Surabaya kita ganti menjadi Yogyakarta. Yang kedua di sini ada delete. Delete ini digunakan untuk menghapus data dari tabel di database. Di sini data yang kita hapus yaitu di mana ID pemasok sama dengan P005. Selanjutnya ada proses operator. Yang pertama ini select tanpa kondisi, yang dimana digunakan untuk menampilkan seluruh data yang ada di dalam tabel. Yang kedua ada select dengan where, yang dimana digunakan untuk menampilkan data tertentu berdasarkan kondisi yang kita tentukan. Di sini tabel yang ditampilkan yaitu tabel dengan nama pelanggan Andi. Yang ketiga ada select dengan operator AND, yang dimana AND di sini tuh dipakai jika semua syaratnya harus terpenuhi. Syaratnya di sini yaitu dimana harga jual barang lebih besar dari 3.000 dan stok barang lebih dari 100. Maka tabel pun ditampilkan. Selanjutnya ada select dengan operator OR yang digunakan jika salah satu syarat saja sudah cukup terpenuhi untuk ditampilkan. Seperti di sini tuh syaratnya harga jual barang lebih kecil dari 3.000 atau stok barang lebih kecil dari 150, maka tabel akan ditampilkan. Select selanjutnya yaitu ada select dengan operator like, yang dimana tabel yang ditampilkan ini adalah tabel dengan memenuhi kondisi nama pelanggan, huruf pertamanya adalah A. Lalu di sini ada select dengan operator not between, yang artinya not between ini digunakan untuk menampilkan data yang berada di luar rentang nilai tertentu. Di sini tuh harga jual barangnya itu tidak di antara 2.000 dan 6.000. Selanjutnya ada operator group by dan order by, yang dimana perintah group by berfungsi untuk mengelompokkan data berdasarkan nilai yang sama pada suatu kolom. Sedangkan order by bertugas untuk mengurutkan hasil akhir berdasarkan urutan yang diinginkan. Nah, di sini kita ingin menampilkan tabel dengan kode barang dan total penjualan, yang dimana total penjualannya itu kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Lalu di sini ada proses operator cross join, yang dimana cross join sendiri adalah menggabungkan dua tabel dalam sistem perpustakaan dengan menghasilkan semua kemungkinan kombinasi data dari kedua tabel tanpa syarat penghubung. Dengan menggunakan operator select, maka tabel pun ditampilkan. Lalu ada operasi operator inner join, yang dimana berfungsi untuk menggabungkan dua tabel sistem
perpustakaan, tetapi hanya menampilkan baris yang memiliki kecocokan data di kolom yang menjadi relasi foreign key. Ini merupakan tabel dari hasil operasi operator inner join. Lalu di sini ada proses operator full join yang dimana berfungsi untuk menggabungkan dua tabel dan menampilkan semua baris dari kedua tabel. Nah, tabel ini merupakan hasil dari proses operator full join. Jadi di sini ada proses operator any dan axis. Operator any ini digunakan untuk membandingkan suatu nilai dengan sekumpulan hasil subquery, dan kondisi dianggap benar jika cocok dengan salah satu nilai yang muncul dari subquery tersebut. Sedangkan axis adalah operator yang digunakan untuk mengecek apakah hasil subquery memiliki data atau tidak. Nah, kedua tabel ini merupakan hasil dari operator any dan axis. Selanjutnya ada tabel virtual view. Nah, view digunakan untuk mempermudah akses data karena kita bisa menampilkan kolom atau gabungan tabel tertentu tanpa harus menulis query secara berulang-ulang. View juga menyajikan data secara lebih ringkas dan praktis melalui tabel virtual yang dibuat dari query. Lalu kita masuk ke tabel yang kedua, yaitu tabel kependudukan. Jadi di sini data yang saya ambil bersumber dari BPS Sumatera Selatan tahun 2024. Hal yang pertama kita lakukan adalah membuat tabel dengan perintah create table. Jadi di sini variabel yang digunakan yaitu ada ID sebagai nomor identik kabupaten kota serta jumlah penduduk. Setelah kita membuat tabel, kita mengisi tabel dengan menggunakan perintah insert into dan mengisi data-data yang ingin kita masukkan ke dalam tabel. Selanjutnya di sini ada proses operator ascending yang dimana ascending ini adalah nilai variabelnya tersusun dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini ada tabel yang ditampilkan dengan perintah select yang telah mengalami proses operator ascending. Selanjutnya ada proses operator descending. Operator descending ini yaitu nilai variabelnya disusun dari yang terbesar hingga yang terkecil. Melalui perintah select, maka ditampilkan tabel dengan proses descending. Selanjutnya ada alias. Alias kolom di sini digunakan untuk memberikan nama baru pada kolom hasil query agar tampilan output lebih jelas dan mudah dipahami. Jadi di sini kabupaten kota aliasnya menjadi wilayah dan jumlah penduduk aliasnya menjadi total penduduk. Maka tabel-tabel di samping ini ditampilkan dengan perintah select dengan proses operator alias. Lalu ada fungsi agregat. Di sini ada maksimum dan minimum. Nah, maksimum sendiri yaitu jumlah penduduknya menunjukkan daerah dengan populasi paling besar, sedangkan untuk minimum yaitu hasil yang ditampilkan yaitu jumlah penduduk menunjukkan daerah dengan populasinya yang paling sedikit. Maka tampilan tabel ini ditampilkan dengan menggunakan perintah select dan menampilkan hasil dari operator maksimum dan minimum. Selanjutnya ada fungsi agregat average, total, dan standar deviasi. Average di sini yaitu menampilkan nilai rata-rata jumlah penduduk yang menggambarkan sebaran penduduk per kabupaten secara umum dalam provinsi. Sedangkan untuk total, tabel yang ditampilkan yaitu tabel dengan total jumlah penduduk yang menunjukkan akumulasi keseluruhan penduduk dari seluruh kabupaten kota di dalam dataset. Dan standar deviasi ini yaitu tabel yang menunjukkan tingkat penyebaran jumlah penduduk antar kabupaten kota dalam dataset. Lalu di sini ada operasi self join. Nah, self join ini digunakan untuk menggabungkan tabel kependudukan dengan dirinya sendiri berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya untuk membandingkan jumlah penduduk antar kabupaten dalam satu provinsi. Maka tabel-tabel berikut merupakan tabel dari hasil operator self join. Nah, selanjutnya ada proses operator dari in dan any. In di sini digunakan untuk memeriksa apakah sebuah nilai berada di dalam daftar nilai tertentu atau hasil subquery. Sedangkan kalau any digunakan untuk membandingkan sebuah nilai dengan sekumpulan nilai hasil subquery. Namun, bersifat fleksibel karena kondisi dianggap benar apabila nilai memenuhi salah satu pembanding dalam subquery. Nah, yang terakhir ada proses operator axis, yang dimana axis ini tidak membandingkan nilai, tetapi memeriksa apakah subquery mengembalikan setidaknya satu baris. Dengan kata lain, axis ini adalah keberadaan hasil subquery-nya, bukan kesamaan ataupun perbandingan nilai. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.